kalimat nomor 3. Kenapa sih ada dalam kalimat nomor 3? Silakan dilihat dari kalimat yang nomor 3. Oke, yang mana? Nomor 3. Penemuan 5 mencari obat untuk mengobati COVID-19. Bisa mencari obat untuk COVID, gitu ya. Mencari obat untuk COVID. Untuk mengobati COVID. Asal mengobati COVID ya. Nyamuk diobatin gitu kan, biar sembuh gitu. Oke, bisa-bisa. Tapi di sini ada satu lagi kesalahannya. Ada konjungsi dan. Itu enggak. Oke, papan. Oke. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi, kita sejajar kalimat yang lain. Bentar. Kalimat 3, selain kalimat 3, di sini ada juga dalam kalimat yang nomor 4. Nah, biar bingung. Jadinya 19. Ada juga di sini ada kata tidak, itu pasangannya melainkan. Tuh, Kak, ini ada 2 jawaban. Gimana dong cara menjawabnya? Adalah kita mencari yang tidak efektif ya. Maka mencari obat untuk mengobati COVID, kalau misalnya kita hilangkan kata mengobati, mencari obat untuk COVID, itu malah menjadi salah. Ya kan? Nah, maka untuk kalimat yang ketiga di sini, itu salah dong kalau kalimat 3. Ya, karena kita lihat dalam kalimat yang keempat ini, ada UNER tidak hanya fokus membuat obat baru, melainkan juga mencari solusi. Berarti di sini ada kata tidak, di sini ada kata melainkan. Masih ingat dengan konjungsi korelatif? Konjungsi korelatif itu berarti konjungsi yang berpasang-pasangan, ya. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif itu contohnya apa? Nah, bener banget. Sudah ada jawaban masuk. Pasangan yang tepat dari kata baik itu pasangannya dengan maupun. Kemudian tidak, itu pasangannya adalah tetapi. Bukan, itu pasangannya adalah melainkan. Oke, yang paling atas ini ada bintang-bintangnya, bintang-bintang di langit. Nah, kenapa di bintang-bintangin, Kak? Kalau yang ini berarti harus berdua selamanya. Kalau yang bawah itu nggak harus berdua. Tapi kalau pengen berpasangan itu harus dengan konjungsi yang sama. Tapi kalau misalnya pengen sendirian nggak apa-apa. Misalnya ayah sedih, tetapi ya tetap tersenyum nggak apa-apa. Dia tidak marah, tetapi memaafkannya. Bisa. Jadi nggak harus dia marah, tapi ya, itu juga boleh. Nah, yang penting kalau misalnya berpasangan harus dengan pasangan yang sama. Misalnya tidak itu nggak boleh dengan melainkan, atau bukan itu dengan kata tetapi, itu nggak boleh. Begitu ya. Jadi di sini ada 2 konjungsi, di sini ada dua konjungsi atau kata-kata hubung korelatif, maaf bukan 2 konjungsi ya. Di sini 4 jawabannya adalah yang 3 jawabannya adalah dalam kalimat yang keempat. Oke, tadi kan 3 Kak, jadinya 4 ya. Ya, betul banget. Jadinya adalah yang keempat, karena 3 dan 4 tuh hampir. Itu udah pokoknya Kak. Mana? Kalimat keberapa, Dek? Kalimat nomor berapa? Berapa? Yang penjelasan tadi. Yang ini. Yang ini. Itu bukan meja melainkan kursi. Kalimat konjungsi. Ini ya.
ya kan? Ya, itu konjungsi korelatif itu udah pokoknya Kak. Pokoknya itu maksudnya pokoknya itu adalah kamu menanyakan ide pokoknya, kamu menanyakan inti inti kalimatnya atau kalimat inti atau yang ditanyakan apa ya. Tapi kalau misalnya sepengetahuan saya dari apa yang saya tangkap dari pertanyaannya itu udah pokoknya Kak ya. Kalau misalnya kita mau pakai konjungsi kayak gini itu berarti dua-duanya. Itu. Kayak berarti kalau misalnya dia semua siswa baik laki-laki maupun perempuan itu satu pola. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan telah datang gitu. Cuman kesalahannya di tetapi melainkan doang, yang lainnya nggak bermasalah sih. UNER tidak hanya fokus membuat obat baru, melainkan juga mencari solusi dari obat yang telah ada. Jadi kesalahannya cuma itu saja, jadi tidak perlu kita lihat yang lainnya. Betul sekali, kalimat satu itu harusnya mengeklaim. Kenapa nggak dianggap kalimat satu aja ya? Oke, terima kasih jawabannya. Atas pertanyaannya ya. Karena pertanyaannya itu kalimat tidak efektif. Kalau klaim mengeklaim, itu bukan masalah efektif tidak efektif. Itu namanya adalah masalah ejaan atau pembentukan kata. Jadi kan itu ada satu suku kata. Setiap satu suku kata itu berubah menjadi mengklaim menjadi mengeklaim. Melem menjadi mengelem. Mau tambah lem. Ditambah pel menjadi mengepel. Subjek predikatnya UNER tidak hanya fokus. UNER tuh subjek tidak hanya fokus sampai bagian belakang itu predikat objek. Gitu. Berarti kalimat tempat biar efektif melainkannya diganti tapi gitu ya Kak. Betul banget karena konjungsi yang digunakan adalah konjungsi yang harus setara atau pasangnya sama. Jadi yang benar adalah UNER tidak hanya fokus membuat obat baru tapi juga mencari solusi. Udah cukup jelas? Oke, cukup banyak pertanyaannya ya. Nomor 4. Kalimat mana yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata mengklaim? Mengklaim pada kalimat satu. Ya, jadi kenapa sih kita nggak perlu ngecek tanda baca? Karena tanda baca itu adalah soal sendiri ya. Ini adalah ejaan. Kenapa kita nggak perlu ngecek masalah tulisan katanya itu benar? Itu ada 7 ciri. Kita nggak perlu ngecek masalah ejaan. Kalau pertanyaan kalimat baku itu harus kita cek sampai ke akhir kalimat. Oke, kita lihat dari jawaban yang pertama dari opsi yang A. A itu ada kata mendorong. Itu ada kata mendorong. Mendorong. B itu ada kata menyatakan. C itu ada kata membawanya, membawa. Kemudian D itu ada kata menuntut. D itu ada kata menyebabkan. Baik, yang mana? Mengklaim itu ada dua makna tergantung dari konteksnya. Yang pertama itu adalah menyatakan. Yang kedua itu adalah menuntut. Kalau yang ada di sini itu menyatakan atau menuntut. Nah, mengklaim itu berarti artinya adalah mengklaim, menyatakan telah menemukan atau menuntut telah menemukan. Nggak mungkin dong menuntut, maka jawaban yang tepat adalah menyatakan. Jawabannya adalah yang B. Sip. 3 jawaban benar. Lanjut kita ke nomor 5. Pertanyaan di nomor 5 adalah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas. Karena ada 2 paragraf, berarti kita harus menggabungkan 2 ide pokok sekaligus. Berarti dari paragraf yang pertama kita ambil ide pokok, kemudian dalam paragraf yang kedua kita ambil ide pokok. Lalu kita tambahkan, maka ketemu dengan namanya ringkasan. Nah, bagaimana kita mencari ide pokok adalah dalam kalimat utamanya. Kalimat utama yang ada di sini yang di mana? Apakah di awal, apakah di akhir? Nggak tahu nih, di mana yang tepat. Popularitas kangen band rupanya menarik perhatian salah seorang profesor bernama Emma Baul dari Monash University di Malaysia. Emma Baul merupakan seorang periset dan profesor media serta lektor kepala Monash University di Malaysia. Selain itu, berarti selain yang ada tadi, itu berarti nggak penting kalimat 3 itu karena sebagai penjelasan doang. Kemudian dalam jurnalnya, itu kemudian juga menjelaskan kayak apa yang dibahas. Berarti dalam paragraf yang pertama kita ambil dari paragraf yang kalimat pertama dulu. Baru yang kedua, kita ambil dari paragraf kedua dari kalimat yang pertama. Kita tambahkan.
Kita gabungkan dan kita tambahkan. Ide pokok yang ada di sini adalah menarik perhatian, popularitas, berarti berkaitan dengan popularitas. Kemudian untuk paragraf yang kedua itu adalah menjadi sorotan berkat. Nah, ini. Oke, digabungkan maka akan ketemu dengan jawaban. Oke, sudah ada 2 jawaban yang sudah masuk ya. Maka jawaban yang tepat adalah popularitas digabungkan dengan tweet. Ya, maka jawabannya adalah A. Ada popularitas, ada menjadi sorotan. Begitu ya. Jadi jawaban yang tepat nomor 5 adalah yang A ya. Lanjut kita ke nomor 6. Ada yang bisa nomor 6? A, B, C, D, E. Gagasan pokok pada kalimat yang keempat adalah yang mana? Belum ada jawaban yang masuk ya. Oh, udah. Oke, ada 2. Yang pertama adalah yang B. Yang kedua adalah D. Rata-rata siswa menjawab B sama D. B sama D ya. B sama D ya. Dalam kalimat yang keempat, di sini ada kata dalam jurnal akademis internasional, Journal of Culture Studies, edisi 2013 itu subjek. Subjek. Dalam itu kata depan, berarti adalah keterangan. Emma Baul kita sebut sebagai subjek, meneliti itu predikat kepopuleran objek. Jadi kalau ada keterangan kita coret jawabannya ini. Kemudian Emma meneliti musik. Maka jawabannya adalah mana? A atau D? A atau D? D atau D? Emma Baul meneliti kepopuleran kan? Berarti yang adalah yang D. Oke, ini jadinya subjek, ini predikat, ini objek, jadi diambil dari satu yang penting dulu. 1, 2, 3, ini SPO. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada 2, 3, 5, 6, atau 7. Oke, saya buletin dulu biar ini. 2, 3, 2, 3 ini 24. Ini saya tadi berapa? 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Nah, jadi dari kalimat yang kedua kita cek-cek satu dulu. Nah, ini saya simbolkan. Ada satu kata itu yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia ada dalam kalimat 6. Perhatikan kalimat yang ke-6 D. Di sini ada kata apakah yang membuat kalimat ini menjadi kalimat yang tidak tepat. Ada kata apa? Betul banget. Ya. Sudah ada jawaban masuk. Ya, maka di sini ada kata subjek. Harusnya subjek itu apa? Subjek objek.
Ini berarti 2000. Oke. Subjek 1, 2, 3, 4. 4 siswa benar ya. Oh, ada yang sama. Berarti 3 siswa yang benar. Oke, lanjut lagi. Nomor 7, kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas adalah manakah yang salah? Tadi tulis yang salah itu tadi. Bentar. Dua. Kemudian fokus ke kata sambung 2, 3, 5, 6, 8. Double nggak? Ini pakai warna hijau. 5, 6, 8. 5, 6, 8. Nah, kita langsung fokus ke konjungsinya aja. Konjungsi yang muncul dalam kalimat 2 itu ada kata dan. Dan. Nah, ini dan. Kemudian 3 itu ada kata selain itu, penambahan itu. Kemudian itu ada kata berkat, itu kalimat yang kelima. Kemudian itu berkat itu yang mana Kak? Ini berkat. 6. Yang diunggah. Dan dalam artikel itu, nah ketemunya. Dalam artikel itu ada kata dalam, berarti keterangan. Tapi kalau kita lihat dari konjungsinya dan 7, tapi 7 nggak masuk tuh, karena aku jadi salah. Sementara maaf. Sementara. Ini berkat. Ulangan itu dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ini. Oke, di sini ada konjungsi-konjungsi yang muncul. Kira-kira kata apakah yang salah sudah saya stabilo? Stabilonya warnanya ungu, ya. Ungu. Bukan ungu berben ya, tapi ungu beneran nih. Ungu pink. Dan itu adalah konjungsi penambahan, jadi benar. Itu adalah konjungsi antar. Di tengah-tengah itu nggak boleh deh. Kemudian ada kata dan itu berarti adalah penambahan. Sementara itu berarti adalah sebab akibat, bukan pertentangan. Pertentangan itu bisa berupa sebab akibat, bisa. Maka kata sambung yang salah adalah sementara. Itu harusnya diganti dengan sementara itu. Itu nggak boleh di tengah kayak gitu. Kalau mau di tengah itu pakai sementara itu. Karena merupakan konjungsi antar kalimat ya. Oke, nomor 9. Ada sebuah ritual sukunya adalah suku Satere Mawe. Suku Satere Mawe. Berkat itu sama kayak berkat tuh karena. Boleh itu. Berkat.
Ini suku Nauru deh. Ini ya. Suku Nauru. Nah, ini suku Nauru. Jadi tradisi persembahan kepala manusia itu loh, Dek. Tradisi persembahan kepala manusia. Udah beneran, Dek. Dijadikan mas kawin, Dek. Itu di Indonesia. Ya di Pulau Seram. Di Pulau Seram, Dek. Iya. Itu jadi mas kawin loh, Dek. Dek, kamu mau nggak mas kawinnya kepala manusia? Nggak cuma buat mas kawin atau ritual-ritual tertentu nggak dimakan, Dek. Jadi pada zaman dahulu Raja suku Naulu menggunakan cara ini untuk memilih seorang menantu laki-laki. Sebagai bukti kejantanan, sang pria harus membawa kepala manusia sebagai mas kawin. Deh, tuh, Dek. Tuh, kamu mau nggak ada gitu bawa kepala beneran? Kepala ayam mah nggak apa-apa ya, enak gitu kan. Oh, serius, dulu di suku Dayak juga gitu, Kak, pas perang lawan Madura. Ih, ngeri ya, jadi memang kelihatan apa ya, ih ngeri, jadi pada nggak berani ngelawan lah ya. Oh, waktu perang Sambit ya. Oke, 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 oke. Ya, pala kambing malah nggak apa-apa, dibikin tengkleng. Dibikin apa pala kambing. Aku aja kepala kambing aja kadang itu nggak ini loh ya. Nggak apa ya namanya, nggak. Soalnya itu kepala kambing, kalau itu kan nggak dipotong-potong. Kalau itu kan utuh ya kepala kambingnya. Jadi ini loh apa ya kelopak matanya kan gini gitu. Itu tuh nggak tega. Masa mau makan kayak gitu? Ih, geli ya. Mm-mm. Nggak tega. Kak, maaf matanya. Iya, yang benar sementara itu. Nggak boleh sementara doang. Jadi selain itu juga selain itu kayak gitu kalau mau di awal kalimat. Karena itu nggak bilang karena koma gitu. Itu ya. Kalau kalian mas kawinnya mau apa? Pasti uang, ya kan? Tapi sudah dihapus ya sejak kejadian itu tuh dihapus. Badannya tuh kan dipotong-potong, kemudian kepalanya jadikan mas kawin. Takut panennya mahal, Kak. Ya kan? Ya, ya biasa ya kalau punya uang panai itu kan bisa juga. Ya, semoga kalau di situ kan ada namanya uang panai ya. Jadi kok terkait dengan derajatnya ya, derajatnya kita beli seseorang itu namanya berapa? S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa gitu kan. UKT udah naik, pasti itu uang panainya tambah mahal lah ya. UKT naik, panai naik. Gitu nggak sih? Oke. Oke, baiklah. Nah, baik. Kalau kalian itu kan udah mau jadi mahasiswa nih kan, berarti pikirannya biasanya terbuka gitu. 9. Manakah simpulan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, kita simpulkan. Ditanya itu simpulan, Dek. Simpulan itu apa? Menggabungkan dua hal. Satu itu adalah IP, dua itu adalah PP. Satu ada ide pokok, yang kedua itu adalah pandangan pembaca. Jadi harus ada opininya. Opininya itu apa? Ya, kita bahas deh. Setiap suku memiliki tradisi masing-masing dalam mengukur kedewasaan seorang pria. Salah satunya adalah suku Sateremawe di hutan Amazon, Brasil. Para remaja laki-laki suku itu harus melakukan sebuah ritual selama 11 jam. Wow, mereka harus masukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru. Coba bayangin kalau kamu tuh merasa udah dewasa, yuk. Ratusan semut peluru. Semut peluru. Ini deh.
Ya, coba bayangin ya. Ini sama tangan kamu segini ya. Sama tangan kamu segini ya. Oke, silakan. Silakan. Oke. Ini coba dibayangin ya, semutnya segini, segini ya, segini. Oh, oke. Baiklah. Rasanya disengat oleh semut peluru. Siapa yang di sini merasa dewasa? Ayo, 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 ayo. Saya masih kecil, Kak. Terus langsung ya, mengkeret. Yuk, nggak usah gede, nggak apa-apa. Para remaja laki-laki di suku itu harus melakukan sebar ritual selama 11 jam. Mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan semut peluru loh ya. Ratusan. Berapa jam? 11 jam. Sebelum ritual, tangan laki-laki ini diolesi arang untuk menangkal sengatan semut peluru. Nah, kayaknya diolesi arang ini ya. Setelah itu, kedua tangan akan dimasukkan ke dalam rajutan daun hingga sebatas siku dan didiamkan selama 10 menit. Ini dilakukan jadi sebanyak 20 kali. Oke, sudah itu para ketua adat akan mulai berdoa dan menari bersama sembari menunggu ritual tersebut. Kayaknya ini adalah syukurin kamu ya. Yang lain minum, kamu ngerasain ya. Nah, itu suku apa ya di sini adalah tradisi di hutan Amazon di Satere Mawe ya. Oke, semut peluru Satere Mawe. Oke. Nah, ini deh dimasukkan ke sini. Jadi kalau udah merasa dewasa gitu kan. Nah, ini nih. Dimasukkan. Begini deh, gede-gede banget ya. Ternyata semutnya segitu-gitu nih, segitu gede banget ya. Oke, jangan coba-coba ya deh ya. Nah, ini ya. Ini bener nggak ya? Wow. Merinding aku ya. Oke, maka 9 tuh yang dilihat jangan ininya ya, yang ini, tapi kita nyari ada simpulan. Oke, apakah jawabannya adalah yang A, ritual menuju dewasa di suku Satere Maui masih dilakukan hingga sekarang? Emang sampai sekarang masih? Dalam teksnya udah nggak ada. Ya udah, kita nggak usah simpulkan seperti itu. Kemudian yang B, sumber bor digunakan dalam lebah karena sengatannya menyakitkan. Kenapa nggak pakai lebah aja? Pertanyaan saya. Pakai lebah atau ular aja deh. Oke, pernah berpikir seperti itu, kenapa harus semut peluru ya? Tangannya dimasukkan ke ini nih, buaya gitu. Ya, gitu. Oh iya ya, ini ada bisanya ya. Kalau lebah itu kan juga ada racunnya, sengatan ya. Ini kan ada sengatannya, juga menyengat. Iya kan? Kayaknya gitu ya, ada alasannya. Kalau yang C, jadi A sama B saya buang ya. Ritual mengukur kedewasaan di ini berlangsung selama 11 jam. Oke, saya jawab ya di antara 3 jawaban ini nih deh. Kira-kira ide pokok ditambahin pandangan pembaca ketemu jawabannya C, B, atau E. Oke, silahkan di chat ke saya. Kira-kira kalau kalian jawabannya tepat yang mana? C, B, atau E? Oke, ada berbeda-beda jawaban. Oke. Baiklah. Oke, jawaban yang tepat adalah E. Loh, kenapa nggak D aja? Padahal itu ada sesuatu yang sifatnya umum. Ada banyak tantangan, padahal tantangannya cuma satu, yakni adalah semut peluru saja. Kecuali kalau nanti ada semut peluru, ada ular berbisa, ada kalajengking, nah itu berarti melalui banyak tantangan. Yang tepat itu adalah remaja pria di suku Satere Maui harus melalui tantangan untuk menjadi dewasa. Bukan banyak tantangan ya, karena itu salah. Kenapa nggak yang C aja? Selama 11 jam itu ada dalam teks, betul sekali ada dalam teks ya. Di sini 11 jam sama, berarti itu namanya ide pokok tanpa pandangan membaca. Tapi kalau para remaja pria suku ini harus mampu menahan sengatan peluru untuk bisa menjadi dewasa, ya kan? Kalau nggak bisa tahan berarti dia dinyatakan masih kecil, gitu ya, begitu. Kayaknya mending UTBK sama seleksi mandiri deh daripada kalian harus menahan sengatan semut peluru, ya kan? Ya, oke. Tesnya jangan itu.
Oke, baik, kita ke nomor 10. Kalimat manakah yang menggunakan tanda baca yang salah? Berarti fokus ke tanda baca aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang pertama dulu. Tanda baca yang ada di sini adalah masing-masing. Ini benar nggak? 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada tanda hubung, masing-masing ini benar, tanda baca titiknya ini benar. Kemudian, nah ini salah nih. Kenapa kok bisa salah ya Kak ya? Karena salah satunya adalah suku Satemramawe di hutan Amazon Brazil. Di sini nggak usah pakai tanda baca koma. Ini keterangan gitu. Nah, di sini ada tempat, lokasi sama lokasi. Ada 2 lokasi kayak gini, dan bentuknya hierarki atau tingkatan, maka menggunakan tanda baca koma. Ya, di hutan Amazon, Brazil. Maka jawabannya yang tepat adalah ini. Jadi, koma yang pertama ini harus kita buang. Jadi, jawabannya adalah kalimat nomor berapa tadi? Kalimat nomor 2. Jawabannya adalah yang B. Jangan bolak-balik, saya bolak-balik. Oke. Baiklah, nah di sini setiap suku hubungannya logis, apakah 2 itu adalah contoh dari 1, setiap suku memiliki tradisi masing-masing. Salah satunya adalah suku Sateremawe di hutan Amazon. Kemudian nomor 2, 3 itu apakah akibat dari 2 para remaja itu akibatnya harus melakukan ritual karena akibatnya adalah suku Sateremawe. Kemudian 4 itu menjelaskan 3, mereka harus memasukkan tangan ke dalam rajutan daun yang diisi dengan ratusan peluru. Di sini 3 apakah menjelaskan 2, salah satunya adalah suku Sateremawe, para remaja laki-laki. Nah, itu apakah menjelaskan? Oke. Bukan aposisi, karena sebuah tempat. Ya, kalau ada kata D-nya, jadi nggak boleh. Gitu, keterangan posisi itu adalah keterangan salah satu ya. Jadi penjelasan gitu. Kemudian di sini dalam kalimat 5 sebelum ritual dimulai, koma itu konjungsi antar kalimat. Ya, maka apakah 4 menjelaskan 3, kemudian 6 menjelaskan akibat dari 5. Setelah itu tuh bukan akibat, tapi kelanjutan. Jadi proses selanjutnya. Kemudian ada 7 itu contoh dari 6. Ini dilakukan sebanyak 20 kali salah. Maka saya memberikan 2 jawaban. Ini atau ini. Karena tadi yang bisa itu hanyalah A sama yang C. Nah, hanyalah yang A sama yang C. Oke, sudah ada 1, 2, 3 jawaban. Oke. Ada 2 versi di sini. Ada yang A sama yang C. Belum nambah lagi. Jawaban yang tepat adalah C. Kenapa nggak yang ini aja Kak? Karena ini juga bisa menjelaskan. Salah satunya ya ini adalah menjelaskan dari suku yang ada di kalimat sebelumnya. Kalau misalnya mau contoh, setiap suku memiliki tradisi masing-masing. Salah satu contohnya adalah tradisi dengan semut peluru, kayak itu tuh dari contohnya. Nomor 12.
Gagasan utama paragraf di atas adalah berarti berasal dari namanya kalimat utama. Manakah yang berupa kalimat utama dalam teks? Walaupun terletak seperti garis, bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata di Danau Toba. Garas memang belum dikelola Parapat untuk menjadi lubang wisata, lubang tujuan wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata itu kelihatan adalah akses jalannya masih aspalnya berlubang-lubang dan angkutan umum itu terbatas. Maka jawaban yang tepat gagasan utamanya adalah dalam kalimat nomor berapa? Letak desa, perbandingan, belum baiknya, alasan Parapat, pilihan lokasi. Oke, sudah ada jawabannya masuk ya. Yang dibahas ini apa? Apakah letak desanya doang? Kan nggak boleh. Namanya gagasan utama itu harus umum. Kemudian, apakah pilihan lokasinya doang? Nggak deh. Maka jawabannya tinggal B, C, D. Jawaban yang tepat adalah dapatnya pengelolaan desa wisata. Kan ngomong tempat wisata. Kenapa nggak yang B aja perbandingan desa ini dengan ini? Karena terlalu luas. Sementara yang dibahas adalah tempat wisatanya. Maka jawabannya adalah yang C. Jelas ya? Oke, lanjut kita ke nomor 13. Kalimat manakah yang tidak berkaitan dengan gagasan utama paragraf? Oke, manakah yang tidak padu atau tidak? Kan ya. Jauh yang ditemukan di tumpukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus tuberosina diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraian yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Maka 5, 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, manakah yang nggak padu, nggak nyambung deh? Oke, sudah ada jawaban masuk 2. 2 berdua, 3. 3, 3. Oke, betul sekali, jawabannya yang tepat adalah yang 2 ya. Kenapa? Karena dari tadi tuh kita ngomongin masalah apa? Adalah jamur. Ya, jamur di sini. Ini. Kemudian Aspergillus tuberosina itu adalah jamurnya, jenis jamurnya. Kalau tadi ngomongin masalah jenis plastik itu hanya 8 minggu, tapi biasanya puluhan atau ratusan tahun. Itu kan berarti ngeri banget ya kan deh. Proses penguraian yang makan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya. Ini ada kata inilah, kelihatan banget. Maka jawabannya tepat adalah 2 yang tidak padu, B. Oke, 2 nomor lagi dan kita pindah ke soal UMUGM. Ini saya berikan waktu untuk SS yang ini ya, baru yang pindah ke soal satunya. Kata sambung yang tepat melengkapi kalimat 4 memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan 4 itu yang mana? 3 dan 4. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa pengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat menaikkan risiko kanker, diabetes, dan TBC, tuberkulosis. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Apa? Oke, sudah ada jawaban 1 masuk. Mengonsumsi alkohol menyebabkan apa ini? Kanker, diabetes, TBC. Itu kan positif. Itu kan positif banget. Ya, positif untuk kematian gitu kan. Kemudian 4, ini adalah yang lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Itu menyehatkan tubuh adalah
balik saya. Negatif, ini adalah positif. Nah, ada negatif, ada positif, berarti kan pertentangan. Kalau itu pertentangan kan nggak mungkin kita jawab dengan A, B, atau C. Kenapa nggak mungkin, Kak? Alasannya apa? Bahkan itu penegasan. Penegasan atau penguatan pakainya bahkan positif, positif kuadrat, negatif, negatif kuadrat. Selain itu, berarti adalah penambahan. Negatif, negatif, atau negatif, negatif kuadrat. Enggak. Penambahan nggak pakai negatif, negatif kuadrat ya. Atau positif, positif. Kalau selanjutnya itu terus. Ya, berarti jawabannya tepat adalah padahal atau meskipun. Jawabannya tepat adalah D. Kalau meskipun, itu dia pakai tidak bersyarat. Jadi misalnya, saya datang meskipun hujan. Nggak bisa, saya datang padahal hujan. Nah, itu nggak bisa. Saya datang meskipun hujan. Kalau pakai padahal itu kenyataannya. Kenyataannya, penelitian lain menunjukkan bahwa, gitu kan, saya tadi, teman saya tuh nggak masuk sekolah. Kenyataannya tadi saya lihat, dia tuh jalan-jalan di mall. Itu kan berarti kenyataannya padahal. Pakai nomor 15. Dingin. Oke ya. Karena tidak mandi dengan, kita cari ya. Karena berarti di sini ada karena, tarik sama dengan koma, berarti kan keterangan. Sebagai gantinya ada kata karena di awal, ada di tengah-tengah sebagai. Berarti ada subjek predikat nggak? Nggak ada, Kak. Ini keterangan dan keterangan. Maka jawaban ini salah. Kalau yang B, ochize yaitu kan berarti perluasan ya. Ochize yaitu mentega dan oker merah yang dapat menjaga kulit mereka agar terlindungi, berarti semuanya disebut sebagai subjek, tidak punya predikat. C, mereka memilih warna merah bahwa ada, ini bahwanya harusnya diganti. Ganti aja dengan apa? Dengan Ochize dibuat dengan menghancurkan batu oker. Ochize subjek dibuat ikat dengan keterangan. Kemudian di sini ada kata yang, berarti diterusin ya. Pecahan itu yang dicampur dengan lemak dan mentega yang telah dipanaskan itu subjek semuanya. Maka jawaban 15 adalah yang D. Jelas? Oke, silakan di SS terlebih dahulu. 3 nomor. Oke, saya berikan waktu 5, 4, 3, 2, sudah. Saya tidak ulang apa yang ada di sini ya, gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Teksnya. Bentar. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Salah ya.
Peradaban Hindu. Peradaban itu masa Hindu. Jadi kalau kaitannya dengan waktu, bulan, hari, tahun, itu namanya baru kapital. Misalnya adalah tahun Masehi, berarti Masehinya dong yang kapital. Hari Rabu, berarti Rabunya yang gede. Gitu. Ya, hari Senin, Seninnya gede. Hari Lebaran, Lebarannya gede. Harinya kecil. Kecil tanpa belajar karena saya lebih suka kecil, bukan ya, karena ini bukan sesuatu letak geografis yang kita sebut sebagai letak geografis itu harus spesifik. Misalnya Pulau Jawa, kalau dituliskan menjadi Pulau Jawa maka pulaunya gede karena ada namanya Jawa, tapi kalau nggak ada namanya Jawa berarti pulaunya ikut kecil. Kemudian yang ada di sini ada kata tanah itu adalah sesuatu yang subjektif, ya, subjektif, batasnya nggak jelas tanah kok, ya, beda dengan pulau. Kalau pulau itu kan ada tempatnya, ada di peta, tapi kalau tanah. Candi Prambanan, benar ya ada namanya. Kemudian Hindu ini benar. Mataram kuno itu benar karena masa Mataram kuno. Kemudian kalimat 3 ada budaya Hindu. Kemudian kalimat yang keempat, peradaban Mataram Hindu. Peradaban Mataram Hindu. Kalau namanya Mataram Hindunya benar, kalau peradabannya itu harusnya dituliskan dengan huruf kecil. Peradaban itu berarti masa. Masa itu berarti apa? Berarti pemakaian huruf kapital yang salah terdapat pada kalimat 4. Arsitektur bangunan cikal bakal peradabannya itu tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Mahakarya itu digabung mahanya, ya. Yang nggak digabung juga satu-satunya betul pakai tanda hubung. Cikal bakal dipisah, maka yang benar adalah kilometer. Kilometer harusnya kilometer, digabungkan sama kayak kilogram. Kemudian pemakaian kata serapan yang salah. Nah, pemakaian tuh kayak gimana sih Kak? Pemakaian itu beda dengan beda dengan penulisan ya. Karena pertanyaannya itu adalah pemakaian. Kalau pertanyaan itu pemakaian, berarti kalian harus fokus pemakaiannya berkonteks. Berarti kalau ada pemakaian katanya, misal ya, gitu kan? Anak itu aktif, berarti kayak anak itu aktivitas, itu salah. Yang itu aktif, itu berarti yang kedua adalah konteks atau berkaitan dengan makna. Gitu. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Ada kata identik. 2 ada kata kultural. 3, 1, 2, 3. 3 itu satu, 2, 3 ya. 3 ya. Budaya yang berasal dari bahasa asing ya. Terus 5 itu ada kata situs. 6 itu ada kata relief. Yang salah itu yang mana? Kan tulisannya benar semua nih deh, identik pakai K, kultural pakai K, budaya hanya hilang, situs itu benar pakai S, kemudian relief itu masih pakai E. Maka yang salah itu bukan dilihat dari tulisannya yang salah. Yang salah ada satu-satunya saksi bisu sejarah kultur Hindu, masa kultural. Sejarah kultur Hindu masa Mataram kuno, sejarah budaya kultur, bukan kultural, nggak usah pakai al gitu. Maka jawabannya adalah yang paling keberapa? Kultural. 2 harusnya kultur saja. Kemudian kalimat soal nomor 24, pemakaian tanda baca koma yang tidak tepat. 2, 3, 4, 5, 6. 2 itu pakai tanda baca apa ya? Tanda hubung.
3, padahal pakai koma, benar. 2, 3, 4, 5, 6. 4. Kita aja 5. 5 untuk memisahkan nama tempat itu menggunakan tanda baca koma, ini benar. 5, 6. Nah, candi yang dibangun pada masa dinasti Sanjaya tersebut, ini kita sebut sebagai subjek predikat. Antara subjek sama predikatnya adalah kalimat nomor 6. Oke ya, lanjut kita ke nomor berikutnya. Pilihan kata yang tidak tepat. Pilihan kata itu berarti adalah diksi. 1, 2, 4, 5 atau 6? 1, 2, 4, 5 atau 6? 1, 2, 4, 5 atau 6? Nah, di sini pilihan kata tuh konteks. Yang salah yang mana, Kak? Langsung aja. Yang salah ada dalam kalimat nomor 4. D, silahkan lihat kalimat nomor 4, D. Ada satu kata yang pilihan katanya itu nggak benar di dalam 4. Kira-kira kata apa? Coba cek ke saya. Bukan? Bukan budidaya, bukan teknik. Ini konteks, silahkan lihat. Konteks, makna. Bukan tulisannya. Pilihan kata yang tidak tepat itu adalah bagaimana memilih kata itu secara tepat dan bagaimana memilih kata itu ada yang salah gitu. Para petani benar? Nah, betul sekali, cemerlang. Konteksnya apa ini? Pemasaran kan, masa ada pemasaran cemerlang? Kira-kira yang benar apa? Coba diganti. Pemasaran itu bukan cemerlang. Para petani kopi itu tidak mengetahui teknik budidaya hingga pemasaran yang apa kira-kira? Yang titik-titik, jangan cemerlang. Kalau cemerlang itu cerdas. Masa pemasaran yang cerdas? Ya, pemasaran yang baik. Ya, pemasaran yang baik. Boleh. Pemasaran yang menentukan para petani kopi itu kalau cemerlang kan nggak bisa kaitannya dengan pikiran. Ya, sampai sini jelas ya kalau pilihan kata itu kayak gitu. Maka jawabannya adalah 4C. Oke, nomor 26. 26 itu yang ditanyakan adalah bentukan kata. Berarti kalau bentukan kata kita lihat dari masalah imbuhan. 2, 3, 4, 6 atau 7 nih? 2, 3, 4, 6 atau 7? Ke-7, ada satu kata yang tidak tepat bentukannya atau imbuhannya nggak benar. Imbuhan yang nggak